Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan informasi tentang paru-paru. Pada bagian paru-paru, kami membagi menjadi 4 bagian atau 4 subbab. Yang pertama adalah letak paru-paru, yang kedua adalah fungsi paru-paru itu sendiri, yang ketiga adalah proses paru-paru, dan yang terakhir adalah penyakit yang terjadi pada paru-paru. Untuk yang pertama adalah letak paru-paru. Paru-paru terletak pada rongga dada, datarannya menghadap ke tengah rongga dada atau cavum mediastinum. Pada bagian tengah terdapat tampuk paru-paru atau virus. Pada mediastinum depan terletak jantung. Paru-paru juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menjaga keseimbangan pH. Sebab terlalu banyak karbon dioksida bisa mengakibatkan tubuh menjadi asam. Yang kedua, sebagai penyaringan. Paru-paru akan menyaring gumpalan darah kecil dan dapat menghilangkan gelembung udara kecil atau yang disebut dengan emboli udara. Yang ketiga, sebagai pelindung, yaitu peredam kejut untuk jantung pada jenis benturan tertentu. Yang keempat, sebagai tempat penampung darah. Yang terakhir, mencegah infeksi dengan cara paru-paru mengeluarkan imunoglobulin A yang menambah sistem kekebalan tubuh kita. Oke, kita masuk ke tahap proses. Ketika menghirup udara, paru-paru kamu akan memasukkan oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida beserta uap air udara yang masuk melalui hidung akan masuk menuju trakea melalui tenggorokan, dan dari sana udara akan dipilah ke saluran-saluran udara atau bronkus dan memasuki paru-paru. Udara yang kamu hirup akan dipilah lagi ke dalam bronkiolus menuju kantung udara atau alveolus, dan di sini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Lalu proses mekanisme ini menghasilkan karbon dioksida yang akan diserap oleh darah dan dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dalam bentuk gas dan cairan gas, dan cairan itulah yang disebut CO2 dan H2O. Yang terakhir adalah penyakit pada paru-paru. Penyakit pertama adalah bronkitis. Bronkitis adalah penyakit paru-paru yang terjadi akibat peradangan di bronkus, yaitu percabangan saluran udara yang mengarah ke paru-paru. Penyebab utama bronkitis adalah infeksi virus dan iritasi asap rokok. Infeksi pada bronkus akan menimbulkan peradangan sehingga oksigen yang dihirup menjadi terhambat untuk masuk ke dalam paru-paru. Orang yang sakit paru-paru akibat bronkitis juga akan mengalami batuk berdahak. Pneumonia adalah penyakit infeksi yang umum pada sistem pernapasan. Penyebabnya adalah infeksi bakteri, virus, atau jamur yang menyerang alveolus pada paru-paru. Akibatnya, penderita akan mengalami gejala seperti batuk-batuk dan juga sesak napas. Penyakit ini dapat ditularkan saat bersentuhan dengan tangan orang yang terkontaminasi virus. Penyakit yang ketiga adalah tuberkulosis. Tuberkulosis juga termasuk penyakit paru-paru yang umum terjadi. Penularannya terjadi melalui udara dan percikan air liur. Namun, penularan TBC ini bisa terjadi dari kontak dari dekat dan interaksi rutin dengan penderita. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Bakteri ini bisa menetap di dalam paru-paru, tapi tidak aktif menginfeksikan atau disebut dengan kondisi TB laten. Saat aktif menginfeksi TB aktif, bakteri akan menimbulkan gejala seperti batuk-batuk kronis. Selanjutnya, yaitu penyakit kanker paru. Kanker paru merupakan penyakit yang berbahaya. Beberapa gejala kanker paru yaitu sakit pada paru-paru sebelah kiri atau sakit dada, suara serak, hingga peradangan di paru-paru. Namun, tingkat keparahan gejala ini berbeda-beda, tergantung dari tahapan atau stadium perkembangan sel kanker
yang berada dalam tubuh. Penyakit yang kelima adalah emboli paru, adalah salah satu kondisi saat arteri tersumbat oleh gumpalan darah. Penyebab penyakit paru-paru ini adalah terdapatnya gumpalan darah di pembuluh darah yang mengalir dari kaki ke arah paru-paru. Akibatnya, gumpalan beku ini menghalangi aliran darah yang menuju paru-paru. Penyakit terakhir yaitu asma. Asma atau gangguan pernapasan kronis yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan akibat adanya peradangan. Penyempitan saluran pernapasan ini dapat mempengaruhi kerja paru-paru, khususnya menghambat proses pertukaran udara. Kondisi ini menyebabkan gejala khas dari asma, yakni bunyi mengi. Saat kambuh, beberapa orang mungkin merasa sakit paru-paru, terutama di sebelah kiri. Bisa juga di kedua sisi. Asma tidak bisa sembuh total dan dapat kambuh lagi akibat faktor pemicu seperti udara dingin yang juga bisa memperparah gejala dari asma tersebut. Oke, sekian informasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.